Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Inilah What's Trending KBR Pagi. Saya Naomi Diandra. Gak kerasa sudah hari ke-10 ya di tahun 2025. Awal tahun ini tentu Anda tahu berita menghebohkan terkait dengan penyakit infeksi saluran pernafasan yang tengah menyerang Tiongkok. Kalau berkaca pada wabah COVID-19 silam, pertanyaan pun muncul di tengah warganet melalui media sosial. Apakah akan terjadi pandemi lagi dengan adanya virus tersebut? Di Tiongkok, Human Metapneumovirus atau HMPV sempat menyebabkan rumah sakit kewalahan di sana. Kalau di Malaysia, HMPV meningkat hampir 50% sepanjang 2024 menjadi 300-an kasus. Sekarang, HMPV telah masuk Indonesia dan sejumlah anak tercatat telah terinfeksi. Sementara itu, sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen meminta pemerintah untuk memperketat arus keluar masuk Indonesia, mencegah virus HMPV. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Edi Wuryanto, menjelaskan alasannya. Meskipun demikian, karena ini bisa menyebabkan infeksi pada paru, pada tahap ringan sampai berat, dan belum ada vaksinnya, dan juga tidak ada obatnya, maka langkah terbaik adalah pencegahan. Agar sampai virus ini yang ada di Cina dan Malaysia tidak masuk ke Indonesia. Tentu pembatasan atau pengetatan pintu masuk orang antar negara itu diperketat. Seperti bandara, pelabuhan, atau pintu-pintu masuk darat perbatasan Malaysia terutama. Pemerintah mengklaim terus melakukan langkah antisipasi, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, termasuk pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness atau ILI. Namun awal pekan ini, Kementerian Kesehatan melaporkan virus HMPV telah masuk Indonesia. Tercatat sejumlah anak telah terjangkit HMPV. Begini pernyataan juru bicara Kementerian Kesehatan Kemenkes, Widiawati, pada hari Senin, 6 Januari 2025 lalu. Laporan hari ini ke Kementerian Kesehatan sudah ada beberapa anak yang terkena HMPV dan kami terus menelusuri. Dan menurut pengamatan ini tidak hanya baru tahun ini saja, mengingat virus ini sudah beredar lama sejak tahun 2001. Yang harus kita sampaikan di sini ke publik adalah tetap waspada namun tidak perlu panik. Dan kita tahu bahwa sekolah baru aja dimulai pekan ini. Lantas perlukah langkah pencegahan penularan di sekolah? Dan apa yang bisa dilakukan buat mitigasi penyebaran virus HMPV di sekolah? Itu yang bakal kita bahas lebih lanjut di What's Trending KBR Pagi hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan bahas kembali setelah komen warganet plus 62 berikut ini. Kita ke komentar @bucinxx. Di desaku banyak banget nih yang sakit bapil terus demam gitu sama badan nyeri-nyeri. Apa emang kena ini ya? Soalnya kayak nular gitu banyak yang kena. Lalu komentar @cokoxx. Bakal jadi wabah lagi nggak nih? Komentar @mrxx. Virus HMPV lagi merebak nih di Cina. Terlepas benar atau tidak akan ada pandemi 2.0, lebih baik waspada dan mempersiapkan diri aja. Ya Allah, jauhkanlah Indonesia dari mara bahaya. Kita lagi pusing nih dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan terakhir komentar @aimanxx. Sejujurnya selama 3 tahun jadi PPDS mikrobiologi klinik, sempat ketemu sampel pasien yang positif HMPV kurang lebih 1 hingga 2 tahun yang lalu. So, karena HMPV udah 23 tahun semenjak ditemukan, ya pasti udah masuk ke Indonesia. Masih bahas mengenai yang bisa dilakukan buat mitigasi penyebaran virus HMPV di sekolah. Sebelumnya saya mau ajak Anda untuk mengenal lebih jauh soal Human Metapneumovirus atau HMPV. Berikut penjelasan anggota bidang penyakit menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Erlina Burhan. Gejala demam, tapi nggak selalu demam, kadang-kadang hanya pilek saja, dan batuknya umumnya batuk kering hanya sebagian kecil yang berdahak, dan sebagaimana gejala flu lainnya ada nyeri otot, ada sakit kepala, dan kemudian kelelahan, malas makan, dan itu tadi ada kadang-kadang mengi atau penyempitan saluran nafas ya. Dan gejala HMPV ini itu ada gejalanya bisa memberat kalau memang pasiennya sudah punya asma sebelumnya, sehingga terjadilah serangan asma, sehingga jadi wheezing ya, ada mengi, sesak, dan bisa juga kemudian
virusnya memperbanyak diri, melebar dan merusak jaringan paru sehingga menimbulkan pneumonia. Dan pada bayi biasanya timbul bronkiolitis. Bronkiolitis itu adalah inflamasi di saluran nafas yang kecil ya, yang small airway, biasanya di bagian bawah. Kelompok yang berisiko secara umum adalah anak kecil, lansia, atau individu dengan sistem imun yang agak rendah ya. Ini dari CDC, mereka karena punya surveillance yang cukup baik ya, mereka kemudian menyimpulkan biasanya ditemukan pada anak-anak di bawah 14 tahun, pada lansia di atas 65 tahun, lalu individu dengan penyakit kronik, siapa itu, terutama penyakit kronik asma, PPOK, atau diabetes. Dan juga orang yang memang sistem imunnya memang lemah, seperti pasien HIV, AIDS, atau penerima kemoterapi. Kalau misalnya orang yang dewasa muda, sehat-sehat saja, kemungkinan sih sistem imunnya bisa mengatasi sehingga tidak menjadi sakit, tidak ada gejala. Nah, jadi yang perlu kehati-hatiannya harusnya kelompok yang ini nih, yang orang penyakit kronis, asma, PPOK, diabetes, orang yang imunnya lemah, atau lansia, karena biasanya kalau kelompok ini yang terjangkit dan menjadi berat akan ada komplikasi ya. Ya, komplikasi yaitu tadi ada pneumonia atau penyempitan saluran pernafasan sehingga nafasnya berbunyi. Lantas, bagaimana penanganannya? Apa yang mesti dilakukan jika kita terjangkit virus ini? Masih kita simak kembali anggota bidang penyakit menular PBID, Erlina Burhan. Kalau sudah terdiagnosis atau diperkirakan ini human metapneumovirus, ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah istirahat, ya. Kalau perlu bed rest, lalu terapinya biasanya sifatnya suportif, yaitu kalau ada demam diberi peredam demam, mungkin paracetamol ya. Kemudian obat batuk atau obat pileknya. Kalau memang sesak butuh oksigen, nah ini perlu pemberian oksigen. Dan sayangnya karena penyakit ini tidak berat, ringan-ringan saja, dan juga tidak ada outbreak yang mengkhawatirkan, maka sampai saat ini belum ada masyarakat ilmiah atau farmasi ya yang membuat obat antivirusnya. Ya, jadi tidak ada obat antivirus khusus. Nah, kalau tadi di awal kita penasaran soal mitigasi penularan penyakit ini, utamanya untuk anak-anak sekolah, kita akan bahas atau obrolin bareng dengan pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Retno Listiarti. Ya, Bu Retno, sekolah kan baru dimulai kembali, Bu, saat dunia sedang mewaspadai penyebaran virus HMPV ini. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, sebenarnya anak-anak akan selalu rentan ya dengan kondisi-kondisi ataupun berbagai jenis virus ya. Karena kan namanya anak gitu ya, terutama misalnya anak-anak yang bersekolah di PAUD, TK atau SD, ya punya kemungkinan besar kan mereka masih dalam proses pertumbuhan di mana kekebalan tubuh juga sedang terbentuk gitu ya. Jadi mereka memang tentu paling rentan, apalagi ditambah cuaca ya. Ini sedang mulai memasuki musim hujan ya, kemudian orang dewasa aja banyak yang sakit ya, apalagi anak-anak. Nah, tentu saja ketika diberitakan bahwa virus ini mulai masuk ke Indonesia, tentu saja itu akan menimbulkan kecemasan, terutama memang terhadap kondisi anak-anak untuk yang punya potensi tentu tertular. Nah, di sekolah apalagi ya, jadi kalau anak sakit kemudian bersin, batuk atau apa, itu juga tentu akan mudah menularkan anak yang lain, apalagi anak-anak dengan kondisi yang misalnya memang sedang tidak fit ya, itu kemungkinan besar tentu akan tertular karena imunitas tubuhnya kan menurun kalau anak sedang tidak dalam kondisi fit. Dan sekolah itu kan kita bertemu dengan banyak anak ya, dan dengan beragam kondisi gitu ya, jadi memang ada kerentanan sih pada anak-anak ini ya. Apalagi ini mirip seperti virus COVID dengan gejala-gejala yang mirip dan juga menimbulkan pneumonia ya pada yang sakit atau yang tertular virus ini gitu. Ya, oke. Lalu rekomendasi yang perlu dilakukan atau langkah seperti apa untuk mencegah penularan penyakit menular di sekolah? Tentunya untuk dilakukan semua pihak ya, seperti pihak sekolah dan orang tua murid.
Karena itu, karena sekolah menjadi tempat yang juga mudah sekali penyebarannya, tentu di sini orang tua harus hati-hati ya. Saya sih memandangnya harus ada beberapa cara gitu. Yang pertama adalah dari keluarga atau dari orang tua si anak ya. Bagaimana anak-anak ini makan teratur, istirahat teratur, olahraga teratur, lalu kemudian juga makan makanan yang sehat gitu. Sehingga tubuh anak itu akan lebih kuat gitu ya. Dan imunitasnya lebih bisa melawan virus yang masuk ke tubuhnya. Jadi dalam hal ini memang peran orang tua menjadi penting. Yang kedua adalah menurut saya sih anak yang sakit sebaiknya tidak usah masuk. Jadi anak yang batuk, pilek, mulai pusing, apalagi demam, ya sebaiknya berobat hingga sembuh dan tidak masuk ke sekolah. Mungkin itu bisa diumumkan oleh pihak sekolah ya kepada para orang tua agar anaknya yang mengalami batuk, pilek, ya bersin-bersin, apalagi demam itu sebaiknya tidak masuk sekolah gitu. Yang ketiga mungkin perlu memakai masker. Ya mungkin menggunakan masker bagi semua orang baik yang sehat maupun yang sakit ini menjadi penting. Ya seperti pada masa pandemi dulu di mana orang yang sehat itu akan bisa terlindungi dari penularan. Sementara orang yang sakit dengan menggunakan masker kan mencegah juga penularan. Jadi sama-sama melindungi diri dan orang lain dari penularan. Mungkin ini harus juga digalakkan kembali gitu ya, penggunaan masker karena ada wabah yang mirip COVID ya, sehingga dengan demikian kan kita bisa membatasi ya penyebaran dari virus ini terutama di lingkungan sekolah. Nah, pakai masker itu tentu semua ya, termasuk para guru. Karena para guru juga harus nyontohin anak-anaknya dalam menggunakan masker. Mungkin memang tidak nyaman seperti masa pandemi dulu, tapi ini penting untuk melindungi kita semua. Mungkin edukasi itu juga hal yang penting dilakukan. Nah, yang berikutnya lagi mungkin dalam hal ini pemerintah ya, bagaimana misalnya mencegah gitu ya masuknya orang seharusnya dari negara yang diduga menjadi sumber gitu dari penyakit ini. Sebenarnya tantangan pencegahan penularan penyakit di sekolah itu apa aja, Bu? Kalau tantangan sih ya, misalnya dalam upaya mencegah model penyakit-penyakit penular yang seperti ini, ya tantangannya itu justru berada tadi dari sesuatu yang nggak biasa, misalnya menggunakan masker tadi. Karena guru adalah contoh, memang seharusnya dimulai dari guru-guru ini, terutama untuk anak yang SD gitu ya, TK. Kalau gurunya menggunakan masker, maka tentu dia juga akan menggunakan masker ya, karena penyakit ini kan penularannya justru utamanya dari pernafasan. Jadi yang perlu diinikan adalah melindungi tadi pernafasan. Yang kedua adalah ya ini bisa dilawan ketika tubuh kita tuh fit gitu ya. Nah, untuk tubuh kita menjadi fit, nah di sini saya rasa penting juga gitu ya untuk menggunakan tadi ya makanan bergizi ya, kemudian juga beristirahat cukup, olahraga dan tentu olahraga secara teratur. Ini juga bisa sih dilakukan di sekolah karena saat ini kan ada 7 kebiasaan positif ya bagi para peserta didik dan itu memenuhi semua nih unsur kesehatan. Terima kasih pemerhati pendidikan dan anak Retno Listiarti. Arkeolog Mesir menemukan bagian fondasi kuil lembah yang terkait dengan Ratu Hatshepsut di dekat Luxor. Penemuan dari dinasti ke-18 ini mencakup lebih dari 1.000 balok dan fragmen dengan ukiran serta inskripsi detail yang dianggap sebagai pahatan langka dari era Hatshepsut dan Thutmose III. Para peneliti juga menemukan makam-makam era Kerajaan Tengah termasuk milik pengawas istana Ratu Tetisheri, lubang pemakaman dan koin perunggu dari periode Ptolemeus. Penemuan ini diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan ke Mesir.
Jeju Airco mengumumkan pihaknya akan membatalkan hampir 1.880 penerbangan pada kuartal pertama 2025. Hal ini dilakukan demi meningkatkan keselamatan operasional menyusul insiden kecelakaan pesawat Boeing 737-800 miliknya. Pesawat yang mengangkut 181 penumpang dan kru dari Bangkok ke Muan, Korea Selatan itu mengalami ledakan setelah mendarat darurat di Bandara Muan pada 29 Desember 2024 dan menewaskan 179 orang. Penyelidik mengungkap dugaan penyebab kecelakaan termasuk serangan burung, kerusakan roda pendaratan, dan penghalang beton di landasan. Sementara data rekaman suara kokpit atau CVR telah diperoleh dan akan dianalisis lebih lanjut untuk membantu penyelidikan. Lagu Die With A Smile, hasil kolaborasi antara Lady Gaga dan Bruno Mars, berhasil mencapai posisi nomor 1 Billboard Hot 100 setelah melesat dari peringkat 17. Sebelumnya lagu ini sempat bertahan di posisi 2 selama 4 minggu pada November lalu. Ini menjadi lagu ke-6 bagi Gaga dan ke-9 bagi Bruno Mars yang berhasil mencapai puncak tangga lagu tersebut. Lady Gaga kini masuk dalam daftar artis yang meraih nomor 1 di 3 dekade berbeda bersama Janet Jackson dan Michael Jackson, sementara Bruno Mars menambah koleksi lagu nomor 1 keduanya di era 2020-an. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia menggantikan Sintayong sebagaimana diumumkan lewat laman dan akun Instagram resmi PSSI. Pelatih berusia 48 tahun ini akan dikontrak selama 2 tahun dengan target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert yang dikenal sebagai legenda timnas Belanda dan bekas pemain Ajax Amsterdam serta FC Barcelona akan dibantu 2 asisten asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzat, serta 2 asisten pelatih lokal. Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu 11 Januari dan akan diperkenalkan pada publik sehari setelahnya. Debutnya bersama timnas akan berlangsung pada Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Selanjutnya ke Tangerang. Pemerintah akan menyegel pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang karena dinilai ilegal dan mengganggu aktivitas nelayan. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismawanto Darwin mengatakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono telah memerintahkan investigasi mendalam atas kasus yang dilaporkan sejak Agustus 2024. Pagar itu melanggar aturan internasional seperti UNCLOS 1982 karena memprivatisasi ruang laut dan merusak ekosistem. Diskusi publik dengan pemangku kepentingan termasuk 16 kepala desa telah digelar untuk mencari solusi. Doni menegaskan langkah tegas diambil demi memastikan tata kelola laut berorientasi ekologi serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Terakhir masih dari Tangerang. Seorang guru ngaji berinisial W, 40 tahun di Sudimara Selatan, Ciledug, Kota Tangerang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang muridnya. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke Polres Metro Tangerang Kota pada 23 Desember 2024. Meski telah dipanggil 2 kali untuk memberikan keterangan, yakni pada 27 dan 30 Desember, pelaku tetap tidak hadir. Berdasarkan penyelidikan, pelaku diketahui telah meninggalkan rumahnya sejak 29 November 2024 atau sebulan sebelum laporan dibuat. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho menyatakan kasus ini telah masuk tahap penyidikan dan pihaknya tengah mengejar pelaku yang keberadaannya belum diketahui. Polisi juga mengimbau agar pelaku kooperatif memenuhi panggilan hukum. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending pagi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcastnya What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit ya. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.